Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa kana minal musyrikin, amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Al Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin untuk selalu memakmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah dan kajian. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kita awali kajian ini kembali dengan doa setelah kita berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni, dan di bulan Syawal ini mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bapak Ibu, kita lanjutkan di hadis yang ke-6. Apa kelihatan? Jelas ya, nanti kalau kurang bisa Nah, baik, saya baca, nanti Bapak Ibu tirukan. Hadis ke-6 ini adalah terangkatnya hukuman syariat dari anak-anak sampai mereka dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata, mari, radhiyallahu anha, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathin anin naimi hatta yastayqidha wa anis saghiri hatta yakbura wa anil majnuni hatta ya'qila au yufiqa. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam hadis nomor 2041 dan diriwayatkan dalam Abu Dawud nomor hadisnya 4398 serta dalam kitab An-Nasa'i nomor 5625. Kalau di riwayat yang lain wa inda Ahmad anis sobiyyi hatta yahtalim. Ini hadisnya sahih juga, dan kita lihat terjemahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, pena terangkat dari 3 keadaan. Jadi kalau malaikat raqib dan atid itu kan tugasnya adalah mencatat. Mencatat itu simbolnya adalah buku catatan dan pena, seperti kalau kita menulis. Tapi tentu kalau ditanya nanti penanya merek apa, saya tidak tahu ya. Kita kan dulu tuh pakai Pilot ya, jadi ada ballpoint mereknya Pilot, ada mereknya apa tuh yang pena terkenal tuh,
yang pakai tinta tuh. Pentel, ya, Parker itu ya. Jadi beberapa pena-pena itu untuk menggambarkan saja bahwa semua perbuatan kita itu tercatat, ada jejak digitalnya. Nah, tapi ada 3 keadaan yang memang sengaja rufi al-qalam. Jadi penanya diangkat, artinya tidak ditulis. Jadi ada keadaan yang memang menurut Nabi berdasarkan wahyu ada 3 keadaan itu. Apa itu keadaan yang pertama? Yaitu dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi selama kita tidur itu sebenarnya Allah tidak mencatat. Tapi kalau sebelum tidur kita berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dicatat tidurnya itu sebagai ibadah. Tapi kalau dalam tidur itu kemudian ada yang rasan-rasan gitu misalnya, ada itu kalau orang tidur tuh. Namanya mengigau. Dia mungkin berbicara yang tidak menyenangkan orang karena mungkin bermimpi buruk. Maka itu tidak dicatat sebagai keburukan. Tidak berdosa. Kalau tidurnya terbuka auratnya juga tidak berdosa. Karena apa? Waktu tidur. Yang kedua adalah dari anak kecil sampai dia dewasa. Nah, seperti anak-anak tadi itu, kalau anak-anak itu belum balik dengan laki-laki yang ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan darah, maka itu tidak dicatat pahala dan dosanya. Nanti ngikut bapak ibunya. Nah, yang ketiga dari orang gila sampai dia kembali berakal atau waras atau sembuh. Jadi kalau selama jadi orang gila maka Allah tidak mencatatnya sebagai perbuatan dosa. Walaupun dia tidak berbaju, terbuka, kelihatan kemaluannya, maka itu tidak berdosa. Dia melakukan apa saja tidak berdosa itu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Kalau di riwayat yang lain itu bayi sampai dia bermimpi. Kalau itu istilahnya anak kecil sampai dia dewasa. Nah, apa faedah hadis yang bisa kita ambil? Pertama adalah anak kecil belum mendapatkan hukuman secara syariat atas dosanya sampai dia balik. Jadi bayi-bayi yang pipis di badan kita, di baju kita, di masjid mungkin waktu kita mengajaknya, itu tidak berdosa. Maka memang pihak takmir itu harus betul-betul bijaksana ya. Kadang kalau anak kecil pipis di masjid itu kan memang repot kita itu. Dilarang repot, nanti dibolehkan juga repot. Yang penting orang tuanya sama-sama tahu aja lah kalau ngajak anak kecil ke masjid itu harus sudah bisa diperkirakan safety-nya sama proteksinya. Soalnya kejadian ini pernah terjadi di zaman Nabi. Jadi waktu Masjid Nabawi itu masih pasir bawahnya, terus atasnya itu masih pelepah daun kurma di zaman awal-awal pendirian Masjid Nabawi itu. Ada salah seorang yang membawa anak. Kemudian anak itu pipis di masjid itu. Kalau pasir kan berarti pipisnya langsung meresap ya. Nah, tapi ada sahabat yang mungkin tidak bisa menahan emosinya. Dimarahilah anak itu. Nah, ibunya juga dimarahi. Nah, akhirnya Nabi pun menghampiri dan menasihati sahabatnya itu. Wahai sahabatku, jika kau ambil satu gantang air dan kau tuangkan di atasnya, dia akan masuk ke dalam dan nanti dia akan menguap, dia kering, dia akan suci kembali. Tapi kalau kau marah kepada anak ini dan ibunya, marahmu itu akan teringat sampai dia besar dan dewasa, dan dia tidak akan mau ke masjid lagi.
Kira-kira ada nggak ya takmir yang menasihati gitu ya? Kira-kira pipis enaknya 3 pak nuareng. Hah? Iya kan? Pasti kita juga akan karpetnya sudah bagus-bagus. Seandainya nanti dipipisi terus, gimana caranya kita mensucikan ini kan? Mau buka ini yo repot. Karena ini kan satu paket semua nih. Ya ada alatnya memang yang sekarang tuh ada gerakan bersih masjid ya. Tahu ya? Jadi masjid itu dia satu tim pakai mobil, dia akan membersihkan masjid-masjid yang diminta dan itu gratis. Coba nanti cek di browsing. Ada beberapa gerakan itu. Saya waktu di Jogja kemarin di Jogokarian juga salah satunya adalah dia membersihkan setiap Jumat itu masjid yang ada di Yogyakarta. Dan dia keliling terus. Termasuk kalau terjadi seperti tadi itu, najis seperti tadi. Dia pakai alat namanya kalau tidak salah steam deh. Tahu alatnya yang dipakai waktu di Masjidil Haram tuh? Itu kan kalau pakai tackle kan langsung bior sampai dengan sabunnya, kemudian di lingkar dengan pita, setelah itu langsung disedot, dikeringkan langsung kering dan langsung dipakai tawaf. Nah kalau karpet itu ada tekniknya dari detailingnya interior mobil itu kan ada ya. Jadi dia tanpa membongkar joknya itu, jadi langsung alatnya itu sekaligus keluar airnya, sekaligus sabunnya, langsung sedot, langsung kering. Dry cleaning namanya. Nah berarti kalau nanti masjid ini terjadi ada yang pipis kayak begitu, ya, maka itu selesailah, insya Allah. Problem solvingnya sudah ada. Jadi nggak perlu kita marah, karena apa? Anak itu tidak mendapatkan hukuman, tidak berdosa. Karena beban syariat itu, taklif itu terangkat darinya sebagaimana hadis di atas tadi. Jadi begitu anak itu mulai mimpi, Bapak Ibu, laki-laki, untuk perempuan mulai keluar darah, saat itulah kita nasihati. Nak, mulai hari ini Bapak Ibu akan ajari kamu cara mandi besar. Kamu cuci dulu kemaluanmu, kubul dan duburnya, berarti kamu sudah mulai dewasa, kamu mulai punya tanggung jawab, kamu mulai dapat pahala dan dosamu sendiri, kamu punya buku catatan sendiri, sudah tidak ikut Bapak Ibu lagi. Jadi sejak saat itu anak itu kita gembirakan, jadi kalau kamu dapat pahala ya kamu sendiri pahalanya. Nah mulai sekarang mandi, cucilah dulu kubul dan duburnya, setelah itu kamu berwudu, setelah berwudu siramlah pundakmu 3 kali sampai ke bawah, pundak kirimu 3 kali sampai ke bawah, dan kepalamu 3 kali semuanya rata. Atau dibalik, kepala dulu boleh, baru pundak kanan, pundak kiri. Yang penting semuanya diratakan. Nah selesailah sudah, baru kemudian nanti engkau sudah suci. Jadi saat itulah kemudian anak kita ini sudah mulai ada pahala dan dosanya masing-masing. Nah itu perlu kita ajarkan, kadang-kadang anak kita kan nggak ngerti. Terus demikian pula orang yang tidur tidak dihukum sampai ia terbangun. Dan orang yang gila sampai ia waras atau dia sadar. Ada suami yang marah-marah sama istrinya gara-gara waktu tidur itu istrinya ngelindur. Marah-marahin suaminya, terus dikatakan, kamu marah sama bapak ya katanya. Enggak, itu kapan? Pas tidur katanya. Nah pas tidur sudah ngomongi jelek-jelek itu. Nah padahal waktu tidur, ya namanya ngelindur juga enggak akan ada dosanya walaupun diposting. Ya jadi kalau tidur itu secara hukum pun tidak bisa dihukum. Nah yang ketiga, kasih sayang Allah sang penentu syariat terhadap anak kecil karena usianya yang masih anak-anak. Jadi karena Nabi itu sayang kepada anak cucunya, sering mengajaknya ke masjid. Jadi Nabi pas jadi imam itu pun beliau dalam posisi menggendong. Dan waktu sujudnya itu lama. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasul kau sujudnya lama? Apakah ada doa yang belum kau ajarkan pada kami? Nabi pun tersenyum, enggak.
tadi itu waktu aku sujud, Hasan dan Husain cucuku itu main kuda-kudaan di punggungku. Jadi aku tidak bisa segera bangkit dari sujud. Jadi Nabi kalau sujud lama itu belum tentu berdoa yang panjang. Tapi karena ada faktor lain yang menyebabkan Nabi lama. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin juga ada yang sujudnya lama karena apa? Ngantuk mungkin ya. Gila lupa lah itu rakaatnya jadinya. Yang keempat, keadilan Islam terhadap anak-anak kecil dikarenakan mereka belum bisa memahami secara sempurna dan perhatian Islam terhadap usia taklif. Jadi usia taklif itu begitu anak itu mimpi, apakah itu umur 10, 12 atau 15, maka itu adalah sudah dibebani hukum. Sudah dicatat pahalanya, sudah dicatat dosanya. Makanya sejak itulah Bapak Ibu, tolong pisahkan ranjangnya anak-anak itu. Laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama perempuan. Karena sejak itulah anak itu sudah mulai harus menjaga dirinya secara syar'i. Kenapa anak-anak yang ada masih dijadikan satu kamar dan di satu ranjang itu ada kecenderungan nanti ternyata setelah besar itu ada kelainan-kelainan seperti yang terjadi sekarang ini yaitu LGBT. Ternyata setelah dibuka-buka terakhir apa kebiasaan anak itu? Ternyata anak itu laki-laki sama laki-laki itu kelon-kelonan karena satu ranjang. Jadi gimana caranya? Ya kita harus pisahkan seperti kata Nabi tadi. Karena walaupun laki-laki sama laki-laki Pak, kecenderungan itu bisa terjadi. Anak-anak yang kos-kos yang sekarang itu yang laki-laki sama laki-laki ada kecenderungan itu potensi untuk bisa jadi gay. Yang perempuan sama perempuan juga bisa jadi lesbi. Karena tiap hari begitu. Jadi kecenderungan itu bisa saja walaupun dia tidak dari awal memang punya kelainan. Tapi kalau dari awal punya kelainan itu sejak dini kan kita udah tahu. Maka itulah Bapak Ibu hati-hatilah kalau kita punya anak-anak. Walaupun laki-laki sama laki-laki, apalagi laki-laki sama perempuan. Kewajiban pendidik kata Nabi untuk memperhatikan usia anak didiknya di dalam hal hukuman dan hendaknya dominan dengan kelemah lembutan dan toleransi ketika menghadapi kesalahan anak didik apalagi jika mereka masih anak-anak. Ini kemudian ada namanya undang-undang perlindungan anak. Itu karena apa? Karena kadang gurunya itu menghukum anak itu di luar batas usia. Contoh, saya punya teman dulu kepala sekolah di sebuah SD. Waktu sholat duhur, anak itu sudah disuruh semuanya, ayo anak-anak kita sholat duhur semuanya berjamaah. Ternyata ada satu anak yang lari-lari. Lari-lari itu mengganggu temannya. Semua jadi enggak khusyuk, rame akhirnya, terus ketawa-ketawa. Akhirnya kan rusak tuh sholatnya kan. Nah, kepala sekolah udah peringatkan tuh 3 kali, tapi anak itu masih terus saja. Akhirnya kepala sekolah itu mungkin geram, dia ambil apa itu namanya sulak. Apa sulak itu? Kemucing itu loh yang untuk membersihkan yang ada bulunya itu loh. Pas itu kan danganannya itu penjalin. Dia pukul lah itu punggungnya. Mungkin terlalu keras, jaler itu. Berbekas punggungnya. Begitu pulang waktu nyopot bajunya, rupanya ibunya tahu. Loh iki kenapa le? Digepuk karo kepala sekolah. Tanpa konfirmasi dan klarifikasi, dia langsung lapor ke Polresta. Dianggap itu kekerasan kepada anak. Nah, diproses itu Pak. Akhirnya teman saya yang kepala sekolah ini terpaksa harus ditahan. Nah, itulah undang-undang KDRT itu kadang-kadang kita harus cek juga. Padahal gurunya itu udah maunya itu mendidik anaknya untuk sholat berjamaah. Tapi anaknya ini kadang-kadang yang begitu itu. Repot memang ya, jadi harus pandai-pandai. Inilah makanya
kelembah lembutan itu tetap harus ditonjolkan sama toleransi. Tapi kalau sudah emosi kan repot juga ya. Nah inilah makanya. Berbedanya anak-anak dalam hal kematangan akal mereka tanpa memandang usia mereka. Maka dari itu wajib bagi pendidik untuk memperhatikan hal ini dalam pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau guru-guru tuh harus tahu benar-benar tuh hadis-hadis tentang pendidikan, bagaimana Al-Quran itu memperlakukan anak-anak. Ya begitulah, harus lebih banyak sayangnya daripada hukumannya. Kalaupun hukuman pun itu juga kita harus pertimbangkan betul bagaimana nanti wali murid itu atau wali siswanya keberatan apa enggak. Kalau dulu memang beda kita ini sama sekarang. Sekarang ini terlalu banyak undang-undangnya. Jadi dikit-dikit undang-undang, dikit-dikit undang-undang. Guru, dosen pun kalau sampai melampaui batas-batasnya pasti dihukum. Karena itu bisa masuk kriminal. Nah maka harus pandai-pandai ini memposisikan ini. Kalau perlu orang tuanya dipanggil, ini kejadiannya begini, silakan gimana enaknya. Kalau memang tidak bisa diatur, mungkin kita perlu tahapan-tahapan bagaimana peraturan yang sudah disepakati bersama, baru kemudian diambil kebijakan. Kalau enggak, soalnya nanti wali muridnya pasti juga akan nuntut lagi itu ke pengadilan. Kita bisa kena juga, padahal kita benar. Tapi kita bisa jadi salah gara-gara undang-undang. Nah berarti kita pun harus mengerti bagaimana butir-butir dalam undang-undang, baik itu di pendidikan dan pengajaran. Ya. Yang ketujuh, jika tidak menghukum anak-anak kecil atau memberi sanksi pada mereka dengan cara lemah lembut, tidak berarti meninggalkan nasihat. Jadi nasihatnya tetap Bapak Ibu. Bukan berarti kalau orang anak salah itu kemudian kita biarkan, enggak juga. Nabi itu pernah bersabda, lau sarokot Fatimata binti Muhammadin laukoti anna yadaha. Seandainya Fatimah putriku sendiri, dia jelas-jelas dia itu terbukti mencuri, maka tidak usah orang lain yang akan potong tangannya. Aku sendiri sebagai ayahnya akan memotong tangannya sendiri. Berarti Nabi pun dalam hal seperti ini juga tegas. Kepada anaknya pun kalau memang mencuri, maka Nabi yang akan memotong tangannya. Dan itu hadisnya sahih. Berarti dalam hal hukuman, ada kalanya kita harus ketegasan kita tonjolkan, tapi ada kalanya kebijaksanaan yang harus kita dahulukan. Menghukum anak kecil itu memang perlu juga, tetapi untuk namanya tarbiyah, untuk pendidikan. Karena anak-anak kita itu juga ada yang memang sejak kecil sudah terbiasa Bapak Ibu untuk jujur. Gini ini loh repot, kalau udah tambah besar enggak biasa jujur, urusan ijazah saja jadi masalah. Iya toh? Itu buah dari apa sebenarnya? Itu urusan bukan ijazahnya, tapi urusan kejujuran. Orang tuh kalau sudah tidak biasa mengakui kesalahan, sampai tua pun Pak, sampai jadi apapun Pak, ya begini nih. Wong di pengadilan saja ya, kalau Bapak Ibu lihat di pengadilan atau mungkin pernah datang di sebuah pengadilan atau pernah lihat YouTube pengadilan, itu kenapa sih kok pengadilan itu kok lama dan panjang prosesnya? Enggak cukup sekali Pak kalau sidang itu. Berkali-kali, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dan enggak selesai-selesai hukumannya. Jadi mengetok palu hakim itu lama ketoknya itu. Itu karena apa? Karena orang yang bersalah itu tidak mengakui kesalahannya. Karena orang itu sudah tidak mau lagi jujur. Kenapa? Ya karena mulai dari kecil. Dari kecil itulah kalau sudah diajari anak kita itu jujur, insya Allah nanti besarnya akan jujur. Inilah seperti kaum-kaum Nabi dan Rasul terdahulu itu, ya sama kayak begitu. Maka Nabi Muhammad itu kenapa kok satu-satunya pedagang di Jazirah Arabia
yang diberi gelar Al-Amin itu cuma Nabi Muhammad tok. Padahal rata-rata itu pedagang semua. Berarti pedagang sekian banyak itu Pak, ya ndak Al-Amin semua Pak. Benar gak? Oh kita sudah kayak gini aja, kalau kita beli jeruk kecut itu orang yang jual gimana ngomongnya? Bapak berapa kilo beli kecut? Saya 1 kilo. Kalau saya 1 pickup kecut semua. Berarti wong apa itu berarti? Nah, ntar kalau kita beli apa itu salak kecil-kecil, kita bilang kan kecil-kecil. Oh salak saupil-upil ngene kok mentolo didol. Daripada sampian upilnya salak-salak, konten diwalik nang awake dhewe. Ya itulah pedagang kita Pak, harus kita akui. Kalau orang mencari keuntungan itu ya dari hal-hal yang ketidakjujuran begitu. Sehingga merambah di semua sektor dan bidang. Korupsi-korupsi itu ya awalnya ya tidak jujur, sama. Dari kecilnya mungkin dididik seperti itu. Bapak ibunya tidak menghukumnya ketika dia tidak jujur. Begitulah akibatnya. Jadi memberi sanksi kepada mereka bukan berarti kemudian meninggalkan nasihat, tetap dinasihati. Nah, nanti suatu saat kamu akan jadi orang. Kamu akan tahu rasanya bagaimana kalau kamu tidak jujur. Begitulah. Ya begini nih. Padahal urusannya kan sederhana toh. Urusan ijazah itu kan urusan sederhana. Tapi menjadi tidak sederhana karena se-Indonesia jadinya ngurusi deh. Kita ini jadi ikut ngecek-ngecek ijazah kita masing-masing lalu. Coba dicek cari Bapak Ibu. Jangan-jangan belum membuat stempelnya lagi. Lali saya dulu itu belum sempat stempel, katanya kepala sekolahnya itu sakit. Tuh coba sampai hari ini. Kadang-kadang juga di mana Ustaz ya, belum saya ambil sepertinya di sekolahan. Jadi ono ijazah sing ngwendon di sekolahan ini gak dicukup-cukup. Ya Allah. Sing tanda tangani lali lah, sing stempelnya entek lah. Karena ada itu yang stempel, mohon maaf stempelnya tintanya habis. Udah gak di stempel sampai hari ini. Nah coba kau yang ngono ya apa? Nah, As-Sindi berkata, diangkatnya pena adalah kinayah. Kinayah itu artinya kiasan Pak. Dan tidak ditetapkan dosa bagi mereka dalam kondisi seperti ini. Namun tidak meniadakan sejumlah konsekuensi hukum duniawi dan ukhrawi bagi mereka yang hukum ganti rugi atas kerusakan yang mereka lakukan dan selainnya. Contoh Pak ya, walaupun kita ngajak anak kecil, begitu kita masuk ke Alfamaret, di situ ada ditulis waktu jualan gelas, memecahkan berarti membeli, ya kan? Itu sudah hukum ya. Nah, anak kita ini walaupun anak kecil, kan kita udah hati-hati nih, udah gandeng dia. Tapi ternyata tangannya tuh tidak sengaja dia meraih gelas itu. Mungkin dia ingin tahu gelas itu ya. Tapi begitu posisi menyentuhnya tidak benar, tersenggollah gelas itu dan jatuh. Pecah kan? Kita nggak bisa kemudian mengatakan, ya ini anak kecil, belum balik, dia tidak berdosa. Apa bisa kita ngomong sama Alfamaret ngomong begitu? Enggak kan? Bu, ini sudah ada tulisannya. Siapapun yang memecahkan berarti sama dengan membeli. Dan ini merugikan kami. Nah kan? Berarti kita juga harus tahu resikonya. Kita juga harus beli dong, ganti itu gelasnya. Supaya kita tidak berdosa. Nah, karena merugikan orang lain. Itu maksudnya. Jadi ganti rugi tetap harus ganti rugi. Perkara anak-anak dimaafkan, ya karena dia masih kecil. Tapi kita orang tuanya yang mengajak harus tanggung jawab. Begitulah maksud. Termasuk juga memaksa anak yang belum umurnya untuk jadi pejabat. Ini bukan ngerasani loh ya. Enggak ngerasani loh. Iki podo ae. Betul, karena ada urusannya dengan memaksakan kehendak orang tua. Karena kalau kita tahu anak kita ini belum mampu, kita juga tidak boleh memaksanya. Rata-rata Nabi dan Rasul itu diangkat umur 40. Dan itu sudah menjadi standar. Allah enggak mungkin mengangkat nabinya itu kalau belum balik.
Enggak mungkin. Allah tidak akan mungkin ngangkat Rasulnya kalau dia belum waktunya. Jadi kematangan itu memang semua mulai dari Nabi dan Rasulnya itu rata-rata semuanya umur arba'in, 40. Begitulah kejadiannya kalau memang belum waktunya. Enggak mungkin bisa menghadapi umat yang seperti itu di zamannya. Maka itu umur itu betul-betul menunjukkan kematangan seseorang. Menunjukkan bahwa dia bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Itu namanya pegadaian. Pendapat yang sahih bahwa anak-anak tetap diberi pahala atas sholat dan amal soleh, serta lainnya diangkatnya pena dimaksudkan untuk tidak dicatatnya dosa bagi mereka. Jadi dosanya ya, yang tidak dicatat itu dosanya, bukan tidak dicatatnya pahala kebaikan bagi mereka. Inilah pendapat Ibnu Khuzaimah dan selain beliau. Jadi pendapat lain mengatakan Pak, kalau anak itu mulai kecil dia sholat, maka pahalanya sholat tadi itu tetap dihitung. Tapi kalau dia berdosa tidak dihitung. Tapi ada yang berpendapat ya pahala dan dosanya tidak dihitung karena ngikut sama bapak ibunya. Seperti tadi kejadian memecahkan gelas tadi. Bukan anaknya yang berdosa kalau dia tidak mengganti rugi, tapi bapak ibunya. Maka ketika anak-anak itu meninggal dalam usia sebelum balik Pak, dia langsung masuk surga. Nunggu bapak ibunya di pintu surga. Dia tidak diproses seperti kita. Jadi begitu balik baru diproses. Tapi kalau anak itu meninggal sebelum balik, maka dia tidak diproses. Karena dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Sama seperti itu. Jadi sama-sama dalam posisi dia kayaumin waladathu ummuhu. Seperti bayi yang tidak membawa dosa. Karena tidak membawa dosa, maka surga itu mau menerima. Surga itu tidak mau menerima karena kita punya dosa gitu loh. Makanya dibersihkan dulu di neraka. Fatanadzofu kata Nabi, fa inna la yadkhulul jannah illal mutanadzifin. Bersihkanlah dirimu, sucikanlah hatimu, karena tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang bersih dan suci. Nah, kebersihan dan kesucian itu memang diawali dari bagaimana hati kita, Bapak Ibu. Inilah makanya kita membutuhkan halal bihalal itu adalah dalam rangka untuk tidak hanya membersihkan dosa-dosa kita, tapi juga membersihkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada kesempatan, berapa ini? Masih ada, ya. Silakan mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak ada yang bertanya. Karena ini kadang-kadang anak ini kan protes juga tuh kalau disalah-salahkan sama bapak ibunya ya. Sementara kita baru tahu hadisnya ini gitu kan. Nah, jadi kita tidak boleh marah, Allah aja enggak marah. Kita enggak boleh marah, Nabi aja enggak marah gitu maksudnya. Ya, silakan. Dari siapa dulu mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau ibunya ada berapa ini? Oh iya ada. Nah itu dia. Silakan mungkin ada Bapak atau ada sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan dalam kaitannya hadis ini atau mungkin bagaimana cara mengeterapkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita juga suami dan istri juga beda juga persepsinya. Atau bapak dan ibu juga beda juga perlakuannya ya. Kadang bapaknya mau ngukum tapi sama ibunya dibela. Berarti bapaknya itu hakim, ibunya lawyer ya. Silakan. Mas Yus mau bertanya. Nah, ini ada yang bertanya. Tadi biasanya kalau MC-nya anak-anak, berarti kenapa enggak MC-nya bukan anak-anak lagi? Tak tunggu tadi mana anak-anak yang mau tampil ini. Jadwalnya apa berubah apa gimana? Ya kita latih lagi, enggak apa-apa lah. Biar nanti dia berani untuk dia mimbar. Monggo, ada pertanyaan kira-kira? Monggo Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih sulit ya. Oke. Ya. Jadi Nabi itu pernah bersabda, alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu semua dengan cara yang berbeda, karena anakmu itu diciptakan memang berbeda dengan zamanmu. Kalau bapak dulu dididik sama bapak ibunya zaman dahulu, itu berbeda dengan anak kita yang hidup di zaman now, digital era, zamannya AI, ya. Dan sekarang bapak ibu tantangannya lebih berat daripada zaman dahulu. Anak-anak zaman di tiap zamannya memang punya tantangan sendiri-sendiri, termasuk urusan sholat ini tadi. Kadang-kadang anak itu balik, bapak yo gak sholat, ngono diwalik. Jadi kecerdasan anak-anak kita itu kadang-kadang sukanya membalik-balik persoalan, memutarbalikkan fakta. Nah tapi kita bagaimanapun sebagai orang tua tetap punya kewajiban, ayo nak kita sholat. Tetap Nabi Nuh itu ya, waktu membuat kapal pertama kali, itu sudah ngajak istri sama anaknya. Sampai kapalnya jadi coba, kapal sebesar itu tuh sampai jadi. Sampai hujan turun, sampai semua binatang-binatang masuk semua, orang-orang masuk semua. Masih juga, ayo istriku naik ke kapal, ayo anakku naik ke kapal. Tapi kan hujan ini terus, prosesnya jalan kan. Sehingga debit airnya kan naik. Semula yang itu daratan biasa menjadi lautan. Lautan naik. Terus dia bilang, aku akan naik ke Gunung Judiyi. Naiklah dia ke gunung. Naik terus air ngangkat bahtera itu terus naik sampai gunung itu tenggelam. Berarti kalau udah gunung aja tenggelam, itu berarti kan jadi lautan semua. Prosesnya sampai seperti itu tuh panjang. Sehingga kelihatan istrinya tenggelam tuh kelihatan, anaknya tenggelam tuh kelihatan. Ya sebagai seorang suami melihat istrinya tenggelam, sebagai seorang ayah anaknya tenggelam, itu kan juga enggak tega. Tapi kan gimana lagi? Berarti bapak harus tetap ngajak sampai anak itu kira-kira mati. Harus. Atau kira-kira siapa yang duluan mati? Bapak duluan atau anaknya? Karena Nabi semua ya begitu Pak. Nabi Muhammad ngajak pamannya, kakeknya itu sampai mati. Sampai sekujur tubuhnya itu sudah berbaring, tinggal gimana paman? Ayo paman, syahadat. Enggak iso Pak. Ya sudah, tetap bapak harus berusaha. Tidak boleh berhenti. Ya apa carane? Apa perlu dikasih door prize? Halus tua Ustaz kayak door prize. Lho sapa ngerti gak kayak doornya kena press bareng. Kira-kira gitulah Pak. Memang itu berat, tapi itulah anak kita. Bagaimanapun kalaupun tidak sholat itu adalah anak kita. Nabi Ibrahim Pak ngajak bapaknya yang bikin patung, itu sampai terakhir sampai patungnya itu diseret sama Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim sendiri dibakar itu loh Pak. Dia itu masih ngajak, ya sudahlah ya tinggalkan bikin patung ya. Bapaknya masih marah, kenapa? Ternyata bapaknya itu pematung yang diangkat oleh Raja Namrud. Emang gimana kalau sudah diangkat sama presiden, dia jadi tukang patungnya presiden, ya kan? Itulah beratnya. Mudah-mudahan bapak masih bisa terus berusaha. Dan kalau malam khusus untuk anak itu, bapak sholat hajat 2 rakaat, doakan untuk anak itu, sebut namanya supaya menjadi Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Sebut namanya dan setiap malam doakan khusus untuk anak itu. Insya Allah nanti Allah akan membolak-balikan hatinya. Itu ya Pak ya.
Bapak Ibu, terima kasih karena sudah adzan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Kulu amin wa antum bi khair. Saya mohon maaf lahir dan batin selama 1 tahun ini berjalan. Walaupun masih beberapa waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.